Tahun lalu banyak warga yang mengeluhkan mengenai sistem zonasi PPDB. Bagaimana dengan tahun ini dan apa yang perlu diperbaiki? Kita akan membahasnya bersama dengan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar PGRI, Dudung Abdul Qodir. Selamat siang Pak Dudung. Selamat siang, Mas. Baik, Pak Dudung, dari informasi yang Pak Dudung dapatkan untuk tahun ini, adakah perubahan yang memudahkan CPDB Pak untuk sistem zonasi ini? Kalau kita melihat dari sistem yang sudah dikeluarkan oleh Kemendikbudristek melalui surat keputusan dari Sekretaris Jenderal, ada beberapa perubahan, tetapi memang perubahan itu dalam bentuk sistem perencanaan. Nah, tidak berbasis aplikasi. Seperti tadi disampaikan di awal bahwa orang tua siswa tentunya dalam mendaftar kesulitan di dalam menentukan titik koordinat, TIKOR. Nah, di zonasi yang paling sulit itu adalah orang tua menentukan titik koordinat. Jarak dari rumah ke sekolah maupun dari sekolah ke rumah. Kenapa yang terjadi? Biasanya laporan dari beberapa daerah itu terjadi rumahnya di belakang sekolah, hampir nempel, tapi tidak masuk. Tapi justru rumahnya yang jauh itu masuk. Ini persoalan titik koordinat karena persoalannya adalah online. Ini mungkin yang harus dibenahi secara aplikatif, koordinasi antara dinas pendidikan dengan yang mengurusi terkait dengan titik koordinat bisa jadi Telkom dan provider yang lain. Itu, Mas. Baik, ada juga kecurigaan dari warga ini di mana mereka mengetahui bahwa tetangga-tetangganya sebenarnya tidak tinggal di situ. Namun ada yang menyalahgunakan, caranya adalah dengan memalsukan alamat di kartu keluarga supaya bisa masuk ke sekolah yang dinilai sekolahnya kualitasnya lebih baik atau sekolah unggulan dibandingkan dengan hal-hal lain. Lantas kalau dari guru-guru sendiri menerima hal-hal keluhan seperti ini, apa yang bisa dilakukan sendiri, Pak? Sebetulnya kalau dia memasukkan data kependudukan, itu sekarang agak sulit, Mas. Tetapi memang difasilitasi oleh pemerintah bahwa perpindahan KK itu setahun sebelum dilaksanakannya PPDB. Nah, mereka memindahkan anaknya di rumah yang dekat dengan sekolah yang dituju. Jadi siswa itu dipindahkan ikut dengan wilayah-wilayah yang dekat dengan rumahnya. Itu yang menjadi persoalan. Karena di situ ada domisili dan bisa mempergunakan alamat rumah yang sesuai dengan dekat sekolahnya. Sehingga sulit mendeteksi apakah ini benar-benar terjadi atau memang itu mereka pindah resmi. Dan sudah tertulis di data di Dikdukcapil. Itu yang akan membuat kesulitan. Kadang-kadang guru juga sulit, dan yang akan menjadi tuduhan adalah sekolah dan guru. Sehingga kami PGRI terus memberikan sebuah advokasi kepada seluruh sekolah, baik guru dan kepala sekolah untuk tetap melaksanakan PPDB sesuai dengan aturan. Itu, Mas. Baik, melaksanakan sesuai dengan aturan, tapi ternyata aturan ini bahkan ternyata tidak hanya CPDB yang merasa ini kesulitan dan juga warga tentunya. Tapi sejumlah sekolah juga sulit untuk menentukan kualitas yang akan masuk. Maksud kami adalah jumlah orang yang akan masuk, kapasitasnya Pak, yang akan masuk ke sekolah-sekolah. Ini menjadi persentasenya jadi agak membingungkan. Lantas ini kalau dari guru sendiri, apakah sebenarnya ada permintaan untuk kejelasan mengenai kapasitas ini atau kepada Kemendikbud atau seperti apa Pak? Kalau kapasitas jumlah rombongan belajar dari setiap sekolah penerima PPDB itu sudah ditentukan berdasarkan hitungan siswa yang keluar. Contoh salah satu SMP, SD, SMA, SMK itu sudah dipetakan oleh Dinas Pendidikan di daerahnya masing-masing. Jumlah rombongannya belajarnya berapa, jumlah sesuai dengan satu rombongan belajar siswanya berapa itu sudah ditentukan. Yang menjadi persoalan adalah pertama, ketika online sudah ditutup, kadang-kadang di daerah-daerah tertentu ada yang membuka secara offline dan itu terjadi. Nah, ini yang membuat keresahan para guru, kemudian kesulitan para kepala sekolah dengan ketentuan-ketentuan yang kadang-kadang kurang membangun komitmen, kurang membangun integritas di dalam PPDB yang
sudah direncanakan sedemikian rupa secara transformasi baik dan secara tata kelola baik. Tetapi ada saja oknum-oknum yang terus mengganggu sehingga PPDB ini berjalan kurang sesuai dengan aturan yang sudah disiapkan oleh pemerintah pusat. Sudah menyiapkan regulasi yang saya pikir sudah sangat bagus, diimplementasikan, direncanakan oleh pemerintah daerah juga. Saya pikir DKI Jakarta tadi sudah memberikan fasilitas berbagai hal, tinggal bagaimana kita diimplementasi PPDB ini bisa berjalan baik dengan sesuai dengan aturan. Tapi yang paling penting Mas begini, tadi saya sepakat dengan prolog yang disampaikan oleh Berita Satu bahwa zonasi adalah salah satu upaya mendekatkan siswa ke sekolah. Tetapi yang jadi persoalan adalah di setiap kelurahan belum ada sekolah yang merata. Di setiap kecamatan tidak ada sekolah, belum ada sekolah yang merata. Sehingga yang jadi korban adalah kecamatan-kecamatan yang belum punya sekolah siswanya, kelurahan-kelurahan SMP yang tidak ada, dan kecamatan-kecamatan yang SMP-nya tidak ada. Ini yang menjadi persoalan. Jadi kami ingin mendorong kepada pemerintah untuk segera bahwa menurut pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Artinya apa? Kualitas pelayanan, sarana prasarana, kemudian pemerataan sekolah harus segera dituntaskan dan dibiayai oleh pemerintah dan segera diselesaikan. Sehingga setiap tahun tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan terkait ribut zonasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan orang tua, sehingga akan segera terminimalisir terkait dengan persoalan-persoalan dan dinamika yang terjadi dalam PPDB di setiap tahun ini. Baik, kita harapkan semoga pemerintah bisa secara merata menerapkan sistem zonasi ini dan juga tadi melihat kembali apakah sekolah-sekolah memang tersedia di setiap daerah sehingga siswa atau CPDB ini bisa bersekolah terdekat ke tempat rumah mereka dan juga bisa menerima kualitas pendidikan yang sama dengan siswa-siswa lainnya. Terima kasih atas informasi dan juga waktunya. Sekretaris Jenderal Pengurus Besar PGRI, Dudung Abdul Qadir, sehat selalu Pak. Terima kasih Mas.